Sahabat sedharma, terimalah salam Buddhis kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan dengan Bodhi Mitra dan rekan saya, Prasna Dewi. Kami akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini. Puja bakti akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Umat dipersiapkan untuk mempersiapkan diri melakukan puja bakti hari ini. Umat dipersiapkan berdiri dan bersikap anjali. Gata pendupaan. Diharapkan saling berhadapan karena anggota sangha akan memasuki ruangan.
cari cahaya bahagia. Pada Buddha Dharma kulihat cahaya penerang hati nan gelap terang. Cahaya cemerlang telah datang padaku, lenyapkan segala gelap. Sejak kini lenyaplah awija, hancurlah segenap nafsu rendah. Tercapailah damai nan abadi, tujuan terakhir umat Buddha. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawanta Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggam Namami. Namo Sanggaya.
Aradhana Tisarana, halaman 11. Permohonan 3 perlindungan dan sila. Marilah kita memohon tuntunan 3 perlindungan dan 5 sila kepada Bante Ayah Pundarika. Okasang Bante Tisaranena sadik Pancasila Damaya cami Anugang katwa silang Detame Bante Dutiampi okasang Bante Tisaranena sading Pancasila Damang yacami Anugang katwa silang Detame Bante Tatiampi okasa ahang Bante Tisaranena sadik Pancasila Damang yacami Anugang katwa silang Detame Bante Iya mahang wandamitang wadeta Ama Bante Namo Sang Hyang Adia Budaya Namo Sang Hyang Adi Budaya Namo Sang Hyang Adi Budaya Namo Sang Hyang Adi Budaya Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa 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 Namo Sabbya Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanggang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami
Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Ti saranang gamanang paripurnang. Amabante. Panatipatta weramania sikapadang samadhyami. Panatipata weramani sikapadang samadhyami. Adinadana weramania sikapadang samadhyami. Adinadana weramani sikapadang samadhyami. Kamesu micacara weramania sikapadang samadhyami. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami. Musawada weramania sikapadang samadhyami. Musawada weramani sikapadang samadhyami. Surameraya maca pamadatana weramania sikapadang samadhyami. Surameraya Majapamadatana weramani sikapadang samadhyami. Imani panca sikapadani silena sugatinganti silena boga sampada silena nibutianti tasma silang wisudaye. Amabante sadu sadu sadu. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjari. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam.
pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik, Sangga siswa Bagawa berperilaku lurus, Sangga siswa Bagawa berperilaku benar, Sangga siswa Bagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bagawa. Patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pembelian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wija Carana Sampano Sugato Loka Widyu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusana Buddho Bhagawati Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacetang Weditabo Winyuhiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Cattari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Akineo Anjali Karanio Anutarang Punya Ketang Lokasati. Samadhi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh Bante Aya Pundarika. Kepada Bante Aya Pundarika kami persilakan. Terima kasih kepada upasaka upasika
Bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah kita bersama-sama memanjatkan minta tuntunan sila, kita membacakan Buddha Dhammana Sangha Nusati. Malah kita sejenak untuk hening, berkesadaran apa yang kita ucapkan tadi, minta tuntunan sila. Semoga kita semua berusaha untuk menghindari dari pembunuhan, ucapan yang tidak menyenangkan, perbuatan yang tidak menyenangkan, dan kita menumbuhkan pada saat ini kekuatan dari mano atau pikiran kita. Mari kita saat ini kita lepas beban yang ada dalam pikiran kita. Kita datang di sini adalah untuk mendapatkan kekuatan dari kebajikan yang kita lakukan. Mari kita renungkan dan berikan kekuatan di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, dengan kita merenungkan apa yang sudah saya lakukan. Perenungan dimulai.
Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Bante Ayah Pundarika yang telah membimbing meditasi hari ini. Aradhana Dhamma Desana, halaman 37. Marilah kita memohon tuntunan Dharma kepada Bante Ayah Pundarika. Ramacaloka Dipati Sampati Katanjalian Diwarang ayat cata Sati dasata Parajaka jatika Desetu damang Anukampi mang pajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon. Ada malu-malu dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi. Semoga kita selalu bahagia. Kepada Romo Pandita, Ibu Pandita, Upasaka, Upasika, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari kami Dharma yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa duduk di sini di hadapan para bapak-bapak dan ibu-ibu. 2 tahun setengah nggak terasa kita diam duduk manis dengan penuh kegalauan. Sekarang begitu sudah dibuka rasanya merdeka. Merdeka, merdeka, ya. Tapi gitu muncul lagi suntuk lagi, ya. Sang Buddha mengatakan, berbahagialah kita hidup penuh dengan kebahagiaan. Bahagia itu sederhana, tapi sulit untuk kita bisa mencapai kebahagiaan, ya. Banyak sekali masalah yang harus kita hadapi. Pada pagi hari ini spesial Ekayana Geraha mengadakan berbagi kebahagiaan. Kita sebulan penuh untuk menyambut kegembiraan, ya. Sebenarnya internasional dunia sudah merayakan Purnama kemarin, ya. Tetapi kita nanti tanggal 4 Juni, ya, kita akan menyambut kemeriahan yang luar biasa, kemenangan bagi kita umat Buddha, ya. Kapan kita merayakan Waisak, kapan kita merayakan Xinjia dengan heboh, bergembira, senang, ya. Nah, untuk menyambut detik-detik Waisak 4 Juni nanti, ya, kita banyak yang kita lakukan, ya, sebagai umat Buddha. Ada yang baksos, ada yang donor darah, ada yang retret, ada yang uposata, puasa, ya.
Jadi ada banyak rencana dan pekerjaan yang harus kita lakukan, apalagi kita di kota besar. Ya, kota besar itu banyak rintangan, banyak badai yang kita hadapi. Kita sebagai umat Buddha, praktisi Buddhis, bukan itu adalah suatu godaan kita, tapi kita harus menghadapi itu. Ya. Nah, pada pagi hari ini saya mendapatkan diberikan tema bahwa keyakinan umat Buddha atau sada, ya, bagaimana kita menumbuhkan sada di dalam batin kita. Ya, kita lahir menjadi manusia itu adalah berkah. Dan kita mengenal Dharma dan mempraktikkan Dharma itu berkah termulia. Dan apalagi kita dilahirkan dari rahim seorang ibu bapak yang Buddha. Ya, sulit kita bisa lahir orang tua bapak kita Buddha, ibu kita Buddha. Begitu dengan penuh cinta kasih, dengan keyakinan yang luar biasa. Merawat kita dengan penuh cinta kasih. Ya, keyakinan nanti atau akan depan anakku menjadi anak yang kaya, anak yang pinter, ya, sampai orang tua melahirkan kita terus dirawat, diberikan cinta kasih, ya, bukan cinta kasih begitu saja, tidak, tapi dengan penuh keyakinan nanti anakku menjadi anak-anak yang luar biasa, bisa membanggakan orang tua. Ya, maka terlahirlah anak-anak yang luar biasa. Tanpa keyakinan sada yang kuat, orang tua melahirkan kita tidak menjadi apa-apa. Nah, makanya Sang Buddha mengatakan kepada kita, ya, keyakinan itu penting sekali. Sada. Kadang-kadang suhuabiyokena, sama aja loh, agama itu sama loh, masuk surga loh, biokinlah cince-cince loh, ya enggak? Karena apa? Orang tua itu tidak mau berusaha. Bagaimana kita dilahirkan oleh leluhur itu dengan keyakinan dan kita punya agama, ya, memberikan kita supaya bahagia, supaya kita bebas dari penderitaan duka itu. Ya, kalau kita ingin bertemu orang tua nanti kita masuk surga, harus satu keyakinan, satu iman, satu kebahagiaan. Ya enggak? Nah, kalau nanti orang tua kita, engkong kita, ama kita meninggal, udahlah, sama nanti menuju ke sana. Yang membuat orang tua kita mencapai surga siapa? Satu darah itu. Ya, ini keyakinan. Nah, kalau kita dilahirkan dari seorang ibu Sakya, kita keturunan Sakya, kita keturunan raja. Kalau kita pindah, ya berarti kita tidak dilahirkan di sini. Makanya bersyukur kita. Setiap pagi, setiap detik bersyukur saya lahir bisa menemukan Dharma. Ya, hanya dengan keyakinan kita kuat terhadap Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha, dan yakin kita bahwa kedua orang tua melahirkan kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Ya, menjadi anak-anak yang hebat. Bersyukur dan saya bisa menemukan Dharma saat ini. Sulit orang yang bisa menemukan Dharma. Buddha itu seolah-olah bukan keyakinan, oh saya percaya Buddha lo, iyo lo, pai-pai lo, iya biar ndak panau lo. Bukan begitu semata. Buddha ini mengajar kita untuk lebih dewasa. Bisa melihat kenyataan hidup. Kenapa kok hidup saya begini? Saya harus perbaiki. Sang Buddha mengatakan, ini loh, Sang Buddha 6 tahun bertapa, menemukan obat, menemukan ajaran. Kita juga bisa. Jangan Sang Buddha, wah mau pengan ya, wah mau sehat-sehat.
baca terpicu, baca parita, udah suhu sudah terpicu loh suhu, sudah parita, tapi masih sakit toh. Guru dan dokter utama kita adalah diri kita. Kita ingin sehat, be happy, ya enggak? Kita harus bahagia. Pagi-pagi kita sekarang kan setiap hari Minggu kita kebaktian, baca parita, kita retret, kita meditasi. Ya, kita tidak bisa meminta, tetapi kita mempraktikkan ehipasiku, menyelidiki apa itu ajaran Dharma, apa itu Buddha. Ya, karena kita akan bisa lahir nanti kemana? Kan ada tingkatan surga, Maharajika, Tawatimsa, Tusita, Amitabha, tergantung dari kebajikan perbuatan kita. Ya, 6.000 tahun, 3.000 tahun yang lalu, Siddhartha Gautama Sakyamuni Buddha lahir. Ya, sudah tahu, sudah meneropong galaksi, meneropong planet ini. Ya, kenapa ada Buddha? Coba Buddha mengatakan, hai siswa-siswaku, kalau kalian mempraktikkan Dharma dengan baik, Brahma Wihara dengan baik, maka hidup kamu itu akan bisa menemukan kebahagiaan. Kita harus tumbuhkan keyakinan kita, sada kita. Kalau kita mempunyai sada yang kuat, keyakinan yang kuat, jangan takut miskin. Kalau kita mempunyai keyakinan yang kuat, sada yang kuat, jangan takut menderita dan jangan takut sakit. Ya, karena kita mempraktikkan, oh iya, harus manajemen hidup kita. Ya enggak? Stres, padahal enggak stres. Ya enggak? Kita lahir, besar, sekolah. Ya, terus cari pasangan, sudah punya pasangan, punya anak, sudah anak nanti mikirin anak, terus pusing 7 keliling, stres. Ya, kalau ndak nikah Bante, dibicarakan, sekarang umur ini ndak nikah, coba Bante beritahu tuh anakku, coba kasih supaya cepat dapat jodoh, cari status menderita. Begitu sudah dapat jodoh, punya anak, anaknya begina, begitu stres lagi. Bante, kenapa anakku? Coba teropong Bante. Tukang teropong. Bante itu sakti margaguni. Sudah dineropong kehidupan segalanya. Saya bilang, ngapain kita harus sayang meneropong? Harus yang meneropong adalah diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri mana yang baik, mana diri kita sendiri bahagia, mana diri kita sendiri panjang umur. Kalau kita ingin panjang umur, praktikkan ajaran Dharma. Pancasila Buddhis itu adalah pedoman hidup kita. Pancasila Buddhis itu adalah fondasi kita untuk kita bahagia, untuk kita panjang umur. Nah, kalau itu tidak kita lakukan terus kita menderita. Kenapa saya menderita? Karma saya Bante, muncul karma, ya. Jangan salahkan karma. Ya, karena karma itu diciptakan oleh manu, waca, dan perbuatan kita. Tapi bagaimana caranya? Breathing in, breathing out. Aduh, napas masuk, napas keluar. Sekarang ini saya punya mertua begini, mantu begini, napas masuk, napas keluar. Ya, kenapa aku punya mantu begini? Oh, bukan aku yang ngedidik. Kenapa aku punya anak begini? Salahnya siapa? Ya, makanya begitu kita sudah di dalam rahim itu kita sudah mempunyai keyakinan yang kuat. Saya cerita tentang kehidupan saya. Saya dulu itu lingkungan yang sendiri saya Buddha. Yang beragama Buddha itu 6 tambah 2 8 orang.
Tapi saya punya wihara, saya punya citia. Bapak saya, bukan saya, karena saya belum bekerja. Bapak saya punya citia ini. Nah, saat itu yang datang ke sana itu acek-acek yang tua-tua. Terus yang ceramah di situ adalah biku-biku tua, Bante Giri Rakito, Bante Jinapia. Tapi saya saya hanya status saja agama Buddha. Statusnya apa? Buddha dia waktu Waisak. Nah, Waisak ikut, kan tidak ada muda-mudi, ikut aja. Tapi saya kebanyakan ikut ke nenek saya, ke Hindu, ya, ke Hindu. Terus saya belum, ya agama Buddha. Tapi karena saya mempunyai keyakinan bahwa kedua orang tua saya Buddha, saya harus ngikuti orang tua saya. Karena kalau saya itu mau surga, pasti ngikuti kedua orang tua saya. Walaupun orang tua saya bodoh. Ya, di kelas itu 14 kelas saya waktu saat itu SMP, saya sendiri Buddha. Saat itu di tahun 82 saya tidak tahu apa-apa, tapi saya mencari ilmu, mencari nilai di agama Hindu. Oh ini loh agamanya, oh ini loh. Tapi tetap saya bilang ini loh praktik Hindu. Oh saya tetap Buddha. Ada saya tidak ngerti apa itu Buddha, ajaran Buddha. SMA juga begitu, sendiri saya Buddha. Sama ada orang Tionghoa, dia Konghucu, Buddha. Tapi begitu pengaruh dari godaan itu, tapi karena saya punya keyakinan, bapak saya kan Buddha, ibu saya Buddha, tetap saya Buddha. Sampai saya bilang itu, agama apa kamu? Siap Buddha. Ya, saya jalan-jalan, apa kamu Buddha? Wih, hebat kali kau sendiri Buddha. Ya Buddha. Karena saya apa? Saya itu merasa diri saya Buddha. Saya ngelihat itu gambar sang Buddha itu ganteng banget. Saya ngeliatin, oh ini nggak ada nabinya loh, oh nggak ada gurunya. Guru saya ganteng banget, India lagi, seorang raja lagi. Muncul keyakinan saya semakin kuat. Begitu saya ngelihat sang Buddha, ada rupanya Buddha ganteng, begitu penuh cinta kasih pancaran. Padahal saya nggak ngerti Dharma. Saya semakin kuat keyakinan saya, sadar saya. Oh ini loh. Berarti saya dilahirkan dari rahim seorang ibu Buddha. Berarti disinilah saya hidup. Saya nggak tahu ajaran Buddha, tapi saya menekankan keyakinan itu. Sadar saya. Sampai kamu mau nggak sama anak saya ada mobil, saya kaya. Ya, begitu saya ngeliatin bayangan Buddha, saya itu adalah Buddha. Apapun yang terjadi, saya sendiri di Lombok NTB ini Buddha. Saya bahagia karena saya ngelihat gambar Buddha itu ganteng banget itu. Ya, terus saya penasaran, Pak, minta apa riwayat sang Buddha? Semakin saya baca riwayat sang Buddha, keyakinan saya semakin kuat. Sampai saya penasaran. Begitu tamat SMA, saya ke Jawa. Ya, saya ke Jawa. Ini loh Buddha ya. Oh, Borobudur, indah sekali Buddha. Berarti saya nggak salah. Nah, saya masuk jadi sangga ini coba-coba sampai saat ini. Ya. Karena apa? Saya bangga sebagai kelahiran seorang anak yang Buddha. Saya pertahankan semua adik-adik saya Buddha sampai saat ini. Keponakan saya itu Buddha. Tidak ada masalah dalam kehidupan itu. Ya, kami tidak kaya tapi cukup. Ya, orang tua kami tidak kaya tapi bisa bangun wihara besar. Kami tidak kaya tapi bisa mengumpulkan orang-orang Tionghoa itu menjadi umat Buddha di Lombok saat itu. Kami kan orang kecil. Ya. Karena apa? Karena kita mempunyai keyakinan yang tinggi, keyakinan yang luar biasa dengan kekuatan wirya kita, sada wirya kita yang muncul. Maka hidup kita itu akan bahagia. Ya. Orang tua saya itu tidak pernah berkelahi. Untuk apa berkelahi kita ajaran Buddha? Cukup ini cukup. Bagaimana kita bisa sekolah? Cukup kita sekolah. Tidak ingin apa-apa. Ya kamu kerja. Kalau ingin punya apa? Nah kita berjuang. Maka hidup kita akan bahagia.
Kalau itu muncul, baru kita praktekkan. Itu apa tuh? Pancasila Buddhis. Ya. Tadi minta tuntunan Bante, minta tuntunan Pancasila Buddhis. Kami berusaha untuk tidak membunuh. Di sini membunuh itu banyak sekali. Ya. Nah, kami pun sebelum jadi bikuni mungkin terasa. Kan kalau orang Bali coba liatin. Kalau umpama ngaben apa gua potong gigi, potong bak. Potong rambut, potong bak. Ya. Kalau kremasi ngaben, potong kebu. Itu keluarga besar kami itu. Nah, saat itu saya lihat, astaga, hanya untuk mengenyangkan perut kita harus memotong ini. Saya bilang, enggak mau saya. Padahal saya belum ngerti Dharma, tapi saya punya keyakinan bahwa saya itu siswa Buddha. Nah, dari itu saya tidak menikmati ayam, tidak menikmati bak, tidak menikmati makan, karena saya melihat cara dia memotong. Maka muncul, bahagia loh, saya sehat loh saya. Tidak makan daging, karena apa? Pikiran kita happy. Karena kita mempunyai guru, kekuatan di dalam diri kita itu. Jangan takut kita, aduh enggak makan daging nanti sakit, kurang darah, kurang ini. Ya, karena kita belajar tidak membunuh. Bukan semata-mata kita tidak membunuh binatang. Tapi yang harus kita bunuh di dalam diri kita itu adalah rasa. Rasa apa itu? Loba, dosa, moha. Begitu kita benci orang, bangkit, saya siswa Buddha, potong sedikit marahnya. Merdeka, breathing in, breathing out. Begitu kita muncul serakah, benci sama orang, nggak boleh, napas masuk, napas keluar, potong lagi. Lama-lama kita akan bahagia. Bahagia sekali saya tidak marah sama orang. Bahagia sekali saya tidak serakah. Dan bahagia sekali saya tidak iri hati. Begitu muncul iri hati, aduh saudaraku kaya sekali, aku kok nggak kaya. Muncul itu, oh ya, napas masuk, napas keluar, potong sedikit, kita akan bahagia. Ya, karena kita punya keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, sadar kita yakin kepada Dharma. Dharma itu pelindung kita. Dharma itulah guru kita. Dharma itulah tubuh kita. Nah, kalau kita mempraktikkan Dharma, setiap minggu kita ke wihara, setiap minggu kita ciecapgu, kita ciacai, setiap ciecapgu kita atangga sila, kita sehat. Ya, karena kita sudah memotong. Nah, ucapan juga demikian. Saya berusaha untuk menghindari dari pencurian. Pencurian itu apa? Banyak. Arti dari pencurian itu sendiri. Bukan semata-mata barangnya orang kita ambil. Ya. Memindahkan barang anak kita, suami kita pun rasa ingin. Oh, biar nanti semoga aja lupa-lupa. Tak taruh aja di sini. Nah, kita sudah memunculkan keserakahan dan iri kita. Ya. Bagaimana Sang Buddha untuk kita belajar menghindari dari pencurian? Kadang-kadang cari muka kan, karena kita melihat teman-teman kita itu di kantor, dia punya ini, kok aku di sini lama ya, aku kerja di sini ternyata hidupku gini-gini. Mencuri, ada bosnya. Coan, good morning bos, gimana? Udah mencari apa? Cari muka. Itu termasuk mencuri itu, mencuri. Ya, membunuh karakter orang. Nah, kita belajar, oh saya segini loh mampu pendidikan saya, segini loh saya bisa bekerja, tapi bagaimana saya meningkatkan pekerjaan ini supaya aset perusahaan ini maju, bagaimana supaya saya bahagia, saya harus melakukan apa? Hidup happy, kita bahagia. Demikian juga sila ketiga, tidak merampas cinta kasih, tidak merampas kasih sayang. Tidak berarti bukan ini. Kalau zaman sekarang kan banyak sekali. Ya, rumput tetangga yang hijau,
rumput tetangga yang hijau itu dilihat. Ya, kenapa rumput selalu melihat orang lain, tidak melihat diri kita sendiri? Nah, bagaimana supaya rumput kita juga hijau? Bagaimana rumah tangga kita juga damai? Bagaimana kita itu bahagia? Begitu bangun tidur kita bahagia, ngelihat suami lakongan, cowok anak I love you loh. Ya, kita bangun tidur supaya cinta itu tumbuh loh. Ya, bangun pagi, wah jadi istri yang baik loh. Masakin nasi goreng. Kan COVID, daripada lakungku di kantor ini ya masuk dengan penuh cinta kasih, maka memunculkan kebahagiaan. Jangan bangun tidur mengerut, bangun tidur cerewet, ngomel-ngomel, anak ini salah, itu salah. Nggak ada yang benar. Bagaimana kita hidup bahagia? Bagaimana kita hidup panjang umur? Bagaimana kita hidup bebas dari penyakit? Sedangkan begitu bangun tidur sudah memulai. Ada di sini banyak sekali debu-debu, banyak sekali di sini bakteri-bakteri. Ya, kita mengadakan, makanya sebulan Waisak apa yang saya lakukan? Oh, saya berjanji untuk melaksanakan uposatha loh. Tujuan uposatha apa? Supaya kita panjang umur, sehat-sehat, bahagia. Cintai diri kita dulu. I love you. Wah, sekarang jadi istri, walaupun wah nggak bisa masak, biokinlah masak apa yang bisa goreng-goreng telur-telur untuk anak-anak, tapi dengan penuh cinta, penuh meta, maka hidup itu akan bahagia. Coba buktikan. Stres itu yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Sang Buddha mengatakan, diri kita adalah sahabat yang paling dekat. Diri kita adalah musuh yang paling dahsyat. Nah, makanya kenapa kita mempraktikkan uposatha? Kenapa kita mempraktikkan Pancasila? Supaya musuh-musuh di dalam batin kita itu bisa kita kikis. Ya, mano, jangan harap kita punya pikiran cuma satu, enggak. Ya, bentuk-bentuk pikiran, cetasika ada di sini. Di batin kita. Otak kita ini di sini banyak jaringannya ini banyak sekali. Ada yang sedeng, ada yang setengah sedeng, ada yang baik, ada yang merenggut, ya, ada yang emosi di sini. Makanya kenapa Sang Buddha mengajarkan kita supaya mempraktikkan Pancasila Buddhis, meditasi samadhi, ya, melaksanakan sila dengan baik supaya debu-debu virus yang ada di pikiran kita ini biar hilang sedikit, cengklung, hilang deh sedikit. Virus COVID cepat bisa selesai. Virus yang ada di dalam batin kita ini yang paling dahsyat, bisa membunuh kita, bisa membuat kita stres. Coba survei membuktikan. Kenapa kita disuruh ke wihara? Aduh Bante, aku ke wihara, kesana kacau pikiran, memang kacau. Coba kita bekerja, enggak terasa pikiran kita kacau. Coba kita kerja, enggak ada terasa ini linulah apa enggak. Begitu kita diem, nah baru terasa cenat-cenut pikiran, nyet-nyut, nat-nut, aduh anak nangis, istri, semua di saat kita diem. Maka dari diem itulah kita buang. Kamu nggak bagus tuh, napas masuk, breathing, be happy. Ya, yang tidak baik dibuang, buang semua yang tidak baik. Kalau 100% nggak bisa, pelan-pelan. Ya, maka kita akan kuat. Akar yang ada di dalam diri kita, keyakinan itu harus betul-betul ditata supaya kita hidup bahagia. Ya, sekarang makanya saya itu kenapa saya tinggal di Lombok. Di Lombok saya tidak bisa bahasa. Saya berbakti kepada orang tua saya. Saya ingin berbakti kepada papa dan mama. Saya ingin ikuti perjuangannya bapak saya. Apapun yang saya bisa lakukan. Makanya begitu saya jadi relawan gempa. Pas saya saat itu. Saya juga tidak mikir apa yang terjadi. Ya, begitu gempa pasti pintu itu nggak bisa dibuka. Gempa kuti saya itu bisa dibuka. Begitu saya keluar kuti saya ambruk.
di malam hari jam 8 2018. Ya, sudah bilang, ya sudah, yakin kepada Buddha. Makanya hidup saya ini saya akan berikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya bisa hidup, ada 3 orang. Kalau 3 orang itu ada murid saya juga lagi kebaktian. Sudah hancur, nggak tahu kok bisa kita keluar apa yang terjadi. Rupang Buddha juga nggak apa-apa. Itu coba bayangkan 7 koma, dekat sudah tsunami. Ya. Tapi umat yang di Lombok itu keyakinannya sadar terhadap Buddha itu luar biasa. Ya. Walaupun kita gempa, mereka juga bisa berdana kepada Sangga. Makanya donatur di sana tuh nangis ngeliatin. Karena dia punya keyakinan yang kuat. Kita bagi-bagi, donatur bagi permen, bagi makanan. Siapa yang sudah? Saya sudah. Loh mana? Ini saya sudah makan. Kasih yang lain. Coba orang yang dipenuhi keserakan dan iri hati. Karena dia butuh juga lapar, pasti diambil. Saat itu kita ngambil 1 sendok, ya 1 sendok. Sampai Seci sama Inti, PSMTI. Ngejempolin umat Buddha. Kita nyanyi, ngapain kita gempa gitu harus kita menderita, ngapain kita gempa itu harus kita sedih. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yakin Sang Buddha, nyanyi Sang Buddha. Kita nyanyi, kita baca parita, kita renungkan. Ya, saya yakin keyakinan umat Buddha yang di NTB itu tidak ada kesalahan apapun. Padahal mereka tidak punya loh. Bisa berdana, tidak pernah mengeluh mereka berdana kepada Sangga. Itu karena apa? Keyakinan di situ. Makanya kita belajar juga gimana kita menghindari dari ucapan kita. Ucapan ini sedalam-dalamnya lautan samudra ada batasnya. Ada kan? Tapi ucapan itu tidak ada batasnya. Kita baik bisa diulek-ulek, digado-gado. Makanya terjadi, itu loh, nanti di mertuanya, iya ma, itu loh ma, ini loh ma. Saking kita benci dan tidak suka. Ya, kita ulek lagi. Padahal mereka tidak melakukan itu. Ucapan. Setajam-tajamnya pisau, pasti dia tumpul kan? Tapi setajam ucapan akan bisa menghancurkan hidup kita. Nah, itulah bagaimana kita mempunyai keyakinan kepada Sang Tiratana dan yakin kepada Dharma, mempraktikkan Pancasila Buddhis, hidup kita akan bahagia. Ya, ngegosip. Nah, saya uposata. Nyanyi aja, nyanyi Buddha. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, termasuk kita bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, orang tua kita bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, mereka sehat, happy. Begitu kita sehat, happy, panjang umur kita bisa bekerja apapun. Ya, hati-hati. Nah, demikian juga sila kelima. Minum. Ya sedikit. Nah, karena minum jadi kebiasaan. Kebanyakan minum, kebanyakan makan, jadi gendut. Sudah gendut, pingin diet. Sudah diet, pingin segalanya. Karena serakah. Iparku datang. Temanku datang. Aku benci sama dia. Awas ya. Dia suka sini. Aku ginikan makanannya. Serakah kita muncul. Kita tidak bahagia. Kalau kita bisa mempraktikkan Pancasila Buddhis, nanti kita akan minta tuntunan menjadi upasaka upasika. Siapa yang jadi upasaka upasika? Praktikkan Pancasila Buddhis. Karena Pancasila Buddhis itu adalah pedoman kita. Itu adalah pondasi kita. Itulah tubuh kita. Ya, tidak 100%. Nanti 100% semua. Kita akan melakukan Pancasila. Dia membunuh Bante. Tutut. Padahal dia enggak. Otak kita yang membunuh. Itu loh Bante ucapannya gini. Sudah ngeliatin ini. 4 tahu dia. Enggak sadar 4 ini. Nah, itu loh. Ada enggak yang nunjuk gini? Ya, 4 dirinya sendiri keburukan. Ya. Nah, kalau kita bisa melaksanakan Pancasila dengan keyakinan yang kuat, akan muncul kebahagiaan.
sila kita baik, samadhi kita baik, kita muncul panya, wisdom kita. Kalau wisdom kita muncul, kita mempraktikkan Pancasila Buddhis, kita panjang umur, kita sehat-sehat, tidak perlu takut kita sakit. Ya, jangan takut sakit. Coba buktikan. Saya bertekad beradi tanah Banti. Saya bertekad beradi tanah Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Saat ini Uwa bertekad beradi tanah untuk melaksanakan uposatha, untuk menjalankan sampai 1 bulan. Bahwa hari ini Uwa juga ada sakit-sakit. Semoga dengan tekad ini Uwa bisa sakit Uwa berkurang, penderitaan Uwa berkurang. Bawalah anak-anak. Ayo anak-anakku bersama-sama ke wihara. Lu di situ sekolah minggu loh. Bersama-sama kita ke wihara. Bapak, mama, anak. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Sadabala, kekuatan yang luar biasa. Kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, enggak tahu. Kita bilang, "Pak, ini loh, itu loh, suhu ngomong gini-gini." Kan lu, gua kan enggak denger. Makanya supaya tahu itu dharma, kita bisa jalan tengah sama-sama. Nah, ya, kalau satu timpang, enggak bahagia. Makanya bagaimana kita melaksanakan Pancasila Buddhis di bulan Waisak, kita uposatha, berjanji, punya tekad, ya, saya ingin menjadi siswa Buddha supaya saya tidak stres, ya, pagi-pagi. Nah, sekarang saya uposatha. Jangan nanti orang uposatha, "Wah, tahu nggak? Wah, uposatha lu makan," katanya. "Wah, puasa lu cia hoce lo." Nah, wah ngikut ya, aduh hoce sekali makanan. Wah, uposatha su, wah cia cai, kenapa wah cicip-cicip gitu, berdosa enggak? Bodosa, enggak ada dosa. Nah, apa-apa lah, sikit-sikit lah, cicip-cicip. Nah, di saat itu kita kurang apa? Konsentrasi. Ya, kurang konsentrasi. Ya, dikit-dikit aja anak-anak ya. Hari ini biarkanlah kita makan buatin ayam lah apa. Tapi kita ingat, napas masuk baju, napas keluar. Wah, hojek sekali. Wah, punya makanan ini. Aduh, besok aja lah. Wah, uposatha. Besok wah cai loh. Belum bisa kita mengendalikan diri. Kalau kita sudah bisa mengendalikan diri, itu adalah pahlawan. Kita bisa menaklukkan 1000 manusia. 1000 manusia kita bisa taklukkan. Tapi kita tidak bisa menaklukkan diri sendiri. Ya. Pemenang itu apabila bisa menaklukkan diri sendiri dengan rasa loba, dosa, iriya, keserakahan. Itu adalah pahlawan luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa menaklukkan diri kita sendiri, kita bisa taklukkan orang kasih duit, taklukkan pilih saya, tidak bisa. Takluklah diri kita sendiri. Tidak ada kata tidak kalau kita mau belajar. Di saat kita belajar itu bukan mulus jalan tol, banyak kecelakaan. Jalan lika-liku itu semakin sadar, semakin berkesadaran, semakin kita berlatih mengendalikan diri. Dengan cobaan itu kita sadar, sabar. Sang Buddha mengatakan bilang, sabar itu ada batasnya? Tidak ada batasnya. Semakin kita dilatih, semakin sabar. Napas masuk, napas keluar, akan ada titik temu di situ. Kesabaran akan muncul. Sabar kita muncul, sila kita praktikkan, akan muncul bijaksana dalam diri kita. Maka batin kita akan tenang. Batin kita akan happy, batin kita akan bahagia. Ya, pohon semakin tinggi, semakin banyak godaannya. Ya, semakin tinggi pohon itu semakin banyak godaan, badai, angin. Kalau akarnya hanya datar, akarnya dangkal, udah preng jatuh. Makanya mulai sekarang, ya, akar sada di dalam batin kita itu harus dipupuk dengan apa? Pupuk dia dengan ajaran Dharma, cinta kasih sayang. Anak harus ikut, ya,
Ajak anak itu. Ini loh nak, ini loh cerita Dharma loh, cerita Buddha loh. Buddha itu ini loh. Berarti kita nggak sakit. Tapi kalau berbeda, kapal nakodanya 2, tidak akan bahagia. Yang satu minta sini, ini anginnya, oh enggak, itu samudranya ini anginnya ini, pak. Nah, ya, jadi di sini gelombang besar, di sini angin, di sini badai, tidak bisa tahu. Kalau itu nakodanya 1, tenang. Nah, kita bisa nyebrang dengan baik. Nyebrang, kita penderitaan kita bisa seberangi, stres kita bisa seberangi dengan kita mempraktikkan ajaran Dharma. Makanya itu tumbuh dalam diri kita, yakinkan kita, hiri dan otapa adalah pelindung kita. Malu berbuat jahat, takut dengan akibat perbuatan jahat itu adalah pelindung kita, pulau kita untuk kita mempraktikkan Dharma dengan baik. Sampai saat ini ajaran Buddha itu masih eksis. Berarti tidak salah Siddhartha Gautama. Ya, jangan mengatakan, ajaran Buddha itu pesimis ya. Oh, duka, hidup itu duka. Kalau kita meditasi Abhidhamma tentang cetasika, duka itu adalah menuju kebahagiaan. Kalau sudah kita bisa mengatasi duka, umpama dari Pancasila Buddhis, iri dan otapa, begitu kita bisa menghilangkan dengan baik itu ketidakkekalan, keterikatan, kemelekatan itu, maka hidup kita akan bahagia. Kalau kita masih terikat, masih melekat, masih kita pegang erat-erat, kita tidak akan bahagia. Ya, lepas sikit-sikit lah. Nah, sikit-sikit pong. Bagaimana kita masa muda, kita bekerja dengan baik, kita berkeluarga, punya anak yang baik sampai tua, umur kita 50 kita pensiun, aktif di wihara. 60 kita panjang umur kia-kia seperti orang Medan itu loh, ya. Orang Medan itu 4 saya lihat dengan ya, 4 hal orang Medan itu, ya. Orang Medan itu gila apa? Gila kia-kia, gila cari duit. Kalau orang Medan itu cari duitnya gila banget, luar biasa. Gila cari duit, gila makan juga. Sudah cari duit banyak-banyak, udah mulai rencana makan. Nah, cari duit, cari duit ya. Nanti gila makan. Di mana makanan yang enak dia tahu aja orang Medan. Makanya di Medan itu di mana ada pengkolan tuh pasti ada rumah makan, apalagi vegetarian. Ya. Terus gila kia-kia, kia-kia makan, berdana juga iya. Jadi wihara saya di daerah-daerah itu banyak sekali yang nanam saham orang Medan. Di sini ada orang Medan nggak? Pasti ada lah. Orang Medan itu ada di mana-mana. Aduh bingung ya. Dari Sabang sampai Merauke, Medan lagi ya. Medan Lango, banyak kali ya. Jadi banyak sekali berdana dia untuk wihara. Betul berkorban. Ya. Jadi cari duit banyak untuk makan, untuk kia-kia, untuk Dharma. Itu orang Medan saya lihat. Ya, kalau sudah sehat-sehat di wihara, tapicu ya tapicu sembayang. Ya, makanya saya lihat banyak sekali yang aktif di wihara itu tidak ada yang berumur 50 sakit. Ya, 80, 86 itu tidak ada yang sakit menderita di rumah sakit. Tahu-taunya jalan. Namo Amitabha jalan, budang sanang kecami, tanya meditasi udah hilang. Aduh Banti, karma apa mama itu papa itu tidak sakit kok meninggal, ditangisi. Ya, itulah kebahagiaan surga. Ya enggak? Kita sakit bertahun-tahun tidak mati-mati. Ya enggak? Ngabisin duit. Nah, kita sehat, bahagia, karaoke besoknya. Nah, kan? Itulah kehidupannya. Nah, bagaimana kita bisa seperti itu? Tidak sakit masa kita tua. Maka mulai sekarang kita memulai tingkatkan sada kita. Ya, perindah sada kita tentang ajaran Buddha, maka hidup kita akan bahagia. Batin kita akan tenang. Begitu masalah kita tidak keburu-buru, tenang, masuk, nafas keluar, enak. Coba buktikan. Retret
Setiap langkah, budang sanang budo, omitopo atau apa. Hidup kita akan tenang. Dimanapun kita berada, kalau kita bisa melaksanakan, mempraktikkan Pancasila sebagai umat Buddha, hidup kita akan bahagia. Bebas penyakit, panjang umur, kita cantik, cuang yen. Ya. Kalau cuang yen itu enggak perlu banyak-banyak ngabisin duit, ya, ngabisin duduk parita, napas masuk, napas keluar, cuang yen gitu, ya, panjang umur. Sang Buddha mengajarkan demikian. Kalau itu salah, ya bukan salah Dharma itu karena kita tidak mau mempraktikkan. Nah itulah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami sedama yang berbahagia. Kita hari ini saya bahagia sekali. Terima kasih kepada pengurus yayasan, pengurus wihara, dan para pengurus wihara Ekayana Geraha. Saya sudah bisa berbagi di sini, ya. Bagaimana kita menjadi umat Buddha yang betul-betul mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Sang Tirata, dan bagaimana kita menumbuhkan keyakinan kita terhadap anak kita, bagaimana kita mengembangkan keyakinan itu terhadap keluarga kita, suami, istri, anak, dan keluarga kita. Maka kita menjadi keluarga yang Hita Sukaya. Kalau Hita Sukaya, kita bisa bersama ke wihara dan kita merasakan ajaran itu. Dhamma indah awalnya, Dhamma indah pertengahannya, dan Dhamma indah pada akhirnya. Maka kita akan bahagia. Semoga Sang Triratna para Buddha selalu memberkati kita. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberkati kesehatan yang baik, kita tetap mempraktikkan ajaran Dharma, kita tetap juga berbuat kebajikan, dan kita selalu berbagi kebajikan untuk orang lain. Sabe sata bawantu sugitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas sharing Dharma Bante Ayah Pundarika untuk minggu ini. Semoga ajaran umat Buddha kita dapat bertambah. Sebagai ungkapan terima kasih, marilah kita bernamaskara satu kali. Abiwadana silesa nicang uda pacaino cataro damawandanti ayuano sukang bala. Sadu, sadu, sadu. Umat dipersilakan berdiri, saling berhadapan dan bersikap anjali. Anggota sangga akan meninggalkan ruang baktisara. Umat dipersilakan duduk kembali. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui
Scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita dalam berkah. Kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma Baik kita berlimpah Rama Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan hati sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Olin dari tim kesenian akan mempersembahkan sebuah lagu dengan judul Tegar. Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buahku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi. Karena kau ada di sini membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku dhammamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu
bersyukur dan ku kan tersenyum. Segala yang terjadi indah pada waktunya. Karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku namamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum. Segala yang terjadi indah pada waktunya, dan takkan pernah ku menyerah untuk terus menggapai bahagia. Aku namamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum. Segala yang terjadi indah, segala yang terjadi pada waktunya. Terima kasih. Nama Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih pada tim kesenian. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh pemimpin kebaktian. Beberapa pengumuman yang akan disampaikan untuk minggu ini. Yang pertama, Panitia Waisak Anak 2023 juga membuka kesempatan untuk para sahabat untuk menjadi volunteer Waisak Anak di Wihara Ekayana Serpong. Untuk pendaftaran bisa scan barcode atau menghubungi Patricia di nomor 0896 3752 0363. Selanjutnya, Wihara Ekayana Serpong mengadakan berbagai rangkaian acara untuk menyambut dan memperingati Hari Trisuci Waisak, dimulai dengan Dharma Talk setiap minggu oleh anggota Sangha, sepekan meditasi, donor darah, wisudi, children and baby blessing, Waisak Anak, Yivo, detik-detik Waisak, dan perayaan Waisak. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyokong peringatan Trisuci Waisak dengan berdana. Dana sukarela bisa disalurkan ke Yayasan Triyana Wardana Indonesia atau scan code QRIS dengan mencantumkan angka 5 di akhir nominal. Spesial Dharma Talk Waisak 2567 Buddhis Era, pembekalan wisudi Minggu 21 Mei 2023 pukul 10 pagi sampai jam 12 oleh Bante Damika dengan tema Buddha Guru Kita. Minggu selanjutnya tanggal 28 Mei 2023 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang dengan Bante Niana Bodhi, tema pentingnya sila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sepekan meditasi bersama anggota Sangha dari tanggal 29 Mei sampai 2 Juni, pukul
7 malam sampai 9 malam di Aula Meditasi lantai 5 Wihara Ekayana Serpong. Selanjutnya, sebagai bagian dari rangkaian perayaan Waisak 2567 Buddhist Era 2023, Wihara Ekayana Serpong mengundang saudara sedharma untuk mengikuti wisudi Trisarana dan upasika yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2023 hari Kamis pukul 10 pagi sampai selesai di Bhaktisala Umat Wihara Ekayana Serpong dengan berpakaian kemeja putih, lengan pendek atau panjang, celana panjang warna gelap. Informasi dan pendaftaran bisa menghubungi Cynthia. Selanjutnya, ikuti acara Children and Baby Blessing di 2023 Wihara Ekayana Serpong yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni hari Kamis 2023 pukul 3 sore sampai selesai. Tempat Bhaktisala Utama Wihara Ekayana Serpong oleh Sangha Wihara Ekayana. Pakaian berkerah rapi dan sopan. Informasi dan pendaftaran bisa menghubungi Valeria. Bagi umat yang berminat bisa mengambil form dari petugas di depan Bhaktisala. Selanjutnya, puncak perayaan Waisak 2567 Buddhist Era tahun 2023 dengan tema Harmonis Masyarakat Damai Negaranya yang akan dilaksanakan sebagai berikut. Waisak Anak pada tanggal 3 Juni hari Sabtu pukul 9.30 sampai 11 siang dihadiri oleh lebih dari 20 sangga. Yivo dan detik-detik Waisak pada tanggal 4 Juni pukul 9.30 sampai 11 siang. Perayaan Waisak pada 4 Juni pukul 4 sore sampai 7 malam dihadiri lebih dari 20 sangga. Selanjutnya, panitia Waisak akan menyediakan buket bunga mini dalam rangka persembahan bunga Waisak pada tanggal 4 Juni 2023. Bagi umat yang ingin ikut mempersembahkan bunga dapat menyalurkan dana sukarela ke Yayasan Triana Wardana dengan mencantumkan angka 8 di akhir nominal. Informasi bisa menghubungi front desk. Selanjutnya, dalam rangka menyambut bulan suci Waisak 2567 Buddhist Era, Wihara Ekayana Serpong akan menyediakan wadah bagi para umat untuk menuliskan harapannya di sehelai pita merah. Pita ini akan menjadikan sebuah bukti bahwa harapan yang dituliskan adalah harapan yang tulus dan semoga akan tercapai. Selanjutnya, kebaktian malam uposata Ceit dengan pendarasan Sutra Yao Si Ching pada hari Kamis tanggal 18 Mei pukul 7 sampai 8 malam di Bhaktisala Wihara Ekayana Serpong. Terakhir, dibuka kelas yoga pagi setiap hari Rabu dan Jumat pukul 9.30 pagi sampai 11 siang. Dan yoga malam setiap hari Senin dan Kamis pukul 7 sampai 8.30 malam. Untuk pendaftaran hubungi kontak person yang tertera. Terima kasih. Eta Wata, halaman 40. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Ceam Hehi Sabatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampah Tisidia Eta Wata Ceam Hehi Sabatang Punya Sampadang
Sabe buta anu modantu sabah sampati sidia eta wata ceamehi sambatang punya sampadang Sabe satta anu modantu sabah sampati sidia akasata cebu mata dewa naga idika punyantang anu modit wacirang rangkantu lokasati akasata cebu mata dewa naga idika punyantang anu modit wacirang rangkantu Indonesia idang wonatinang hotu sukita hontunya tayo idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko ceraja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga idika punyantang anu modit wacirang rangkantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga idika punyantang anu modit wacirang rangkantu sasanang akasata cebu mata dewa naga idika punyantang anu modit wacirang rangkantu besanang akasata cebu mata dewa naga idika punyantang anu modit wacirang rangkantu no guru akasata cebu mata dewa naga idika punyantang anu modit wacirang rangkantu mang parangti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa
Budang Bagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja Bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.